Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan judul dari pelajarannya adalah peperangan dan peperangan yang sama lagi. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu. Bersyukur untuk banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan, bahkan bersyukur untuk Yesus yang telah mati di Golgota, bangkit kembali untuk menyediakan tempat bagi kami di surga. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, undang Roh Kudus untuk memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang peperangan dan peperangan yang sama lagi. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3 bunyinya, dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bijaksana akan bercahaya seperti bintang. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang Daniel lagi. Sekali lagi Daniel sudah tua. Dia sudah banyak makan garam istilahnya di dalam pemerintahan di Babel. Bahkan kerajaan yang berikutnya yaitu Medo-Persia. Sekarang Daniel bisa mengingat kembali peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi. Pertama pada saat dia masuk pintu gerbang Babel yang megah dan mewah. Bersama teman-temannya sebagai tawanan. Meninggalkan rumahnya, keluarganya, tinggal jauh di negeri ini. Bukan itu saja. Masih ingatkah tentang patung besar yang didirikan untuk kebanggaan Nebukadnezar yang harus disembah oleh banyak orang. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego teguh berdiri untuk kebenaran. Masih ingat lubang singa? Sejarah yang tragis di mana Daniel dengan penuh keberanian tetap berdoa kepada Allah. Akhirnya dimasukkan dalam lubang singa itu. Tugu-tugu peringatan ini masih ada. Belum lagi Babylon yang mewah dan megah. Bunga-bunga di mana-mana. Taman gantung yang terkenal di dunia. Sekarang masih menjadi tonggak-tonggak peringatan sejarah di Babel. Namun demikian, apa yang terjadi? Daniel sekarang memperlihatkan sisi lain dari apa yang terjadi. Dia melihat masa depan dengan jelas bahwa akan berakhir sejarah bangsa-bangsa ini. Dia mendapat khayal tentang binatang-binatang aneh yang menceritakan sejarah dunia ini. Pertama, singa dengan 2 sayap yang kokoh. Namun setelah itu singa itu pun berakhir. Digantikan dengan binatang lain yaitu beruang dengan 3 tulang di giginya yang melambangkan raja-raja yang kokoh, yang kuat mengalahkan Babylon. Dan 3 raja yang memerintah itu pun akan berakhir dengan binatang yang kemudian ia lihat, yaitu macan tutul. Dengan kepala 4, dengan sayap-sayapnya, terbang dengan berlari dengan cepat, mengalahkan beruang tadi, yaitu kerajaan Medo-Persia dikalahkan dengan
kerajaan di kerajaan Medo-Persia yang dikalahkan oleh Yunani. Tetapi kerajaan itu pun berakhir. Ada timbul satu binatang yang besar dengan 10 tanduknya. 10 tanduk yang menggambarkan raja-raja yang akan memerintah kemudian dengan penuh kekuatan. Beberapa akan rontok, tetapi yang satu akan tetap memerintah dengan tangan besi. Peperangan demi peperangan mengalahkan satu bangsa dan bangsa yang lain. Nah, perhatikan, perang itu tidak berakhir. Pembantaian, penjarahan, kemarahan, lalu semua ini memberikan ketakutan bagi orang. Kenapa? Mereka tidak mengenal belas kasihan. Peperangan itu penuh kegilaan, kesombongan, kekerasan, penghinaan, kemarahan. Begitu banyak korban yang terjadi dalam peperangan. Peperangan demi peperangan. Semakin sengit, semakin besar dan melibatkan banyak korban dalam peperangan itu. Sangat menyedihkan. Banyak korban. Dan pada akhir dari sejarah dunia ini, krisis ini akan semakin besar dan semakin besar. Dunia terlibat dalam peperangan ini. Tetapi satu kabar gembira yang dapat kita ingat, yaitu kelepasan yang Tuhan berikan melalui Mikael, yaitu Yesus yang akan datang mengakhiri semua peperangan ini. Dia akan menyediakan tempat bagi kita, dia akan melenyapkan kematian, penderitaan, kelaparan, penyakit, dan kita akan disediakan menjadi satu umat yang diselamatkan. Asal saja kita setia di dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menolong orang lain untuk menyambut kedatangannya. Menyambut kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Peperangan demi peperangan akan ada. Dan semakin besar dan semakin sengit. Yesus akan datang. Daniel 12 ayat 3. Ayat hafalan kita. Kita harus menolong orang lain untuk bersedia untuk kedatangannya. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan cerita ini menolong kita untuk bersedia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dan juga menyediakan orang lain menyambut kedatangannya. Cerita kita sampai di sini adik-adik. Marilah kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau baik bagi kami. Dunia ini penuh dengan kekerasan, kesombongan, dan perang tidak akan berakhir. Dan semakin besar menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tolong kami untuk bersedia dan menolong orang lain juga untuk siap sedia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga kami akan bercahaya dan tetap mempunyai terang bagi orang lain. Terima kasih Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.